Ya ini Papenya ya seperti biasa dengan senyuman yang udah tercipta itu pun pastinya akan memberikan mental boostingan lagi terhadap anak-anaknya. Masih santai, masih cooling down semuanya, masih belum dalam keadaan yang begitu tertekan karena vibe-nya tadi terlihat begitu bahagia mereka di sana ya Prof ya. Yes, dan ini balik lagi dengan vibe seperti ini, kedua belah tim juga harus reset. Ingat jangan sampai terlalu senang atau bahkan terlalu down, apalagi ini adalah game yang ketiga. Tapi Esmeralda masih menjadi pilihan dan juga melepaskan Hayabusa serta Jauhead. Kali ini yang mungkin masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Apa lu? Yap. Sementara itu masih lagi dan lagi dengan hero yang sama dari 3 pick-pickan yang pertama. Hayabusa, Jauhead, Esmeralda. Akankah kembali ke arah Parsha? Ataupun ada satu hero lagi lanjutannya. Entah itu Chow, Benedetta, dan juga beberapa hero lainnya nih Oji. Yes, bener banget. Tapi kali ini kita lihat mulai dari arah Kiyoshi sebenarnya. Sejujurnya ini Bang Sin harus berhati-hati. Aku tahu Bang Sin meng-outplay di game yang pertama. Tapi di game kedua mungkin salah kalkulasi dari Bang Sin yang membuat Suns dengan hafal hero powernya. Membuat Bang Sin terlepas, terlunglai, tak berdaya. Tapi ini dia bakal adu mekanik dari seorang Albert versus Bang Suns kali ini, Profesor. Wah, ini Lancelot versus Hayabusa. Kita akan melihat bagaimana intensitas yang benar-benar menurutku. Oke, Ranger Mas. Mungkin Ranger Mas ingin beropini sedikit soal dua hero ini? Enggak, bukan Lancelot versus Hayabusa. Tapi Lancelot bisa melawan seorang Roger. Kan bisa, bukan pasti. bisa. Emang Hayabusanya bisa. di mid, Hayabusa di mid. Tapi bukan berarti juga ini tidak akan berada di tangan Suns, karena balik lagi dengan kehadiran dari Lancelot, artinya yang harus lebih berhati-hati adalah mid laner dari Onyx Esports. Gimana caranya kalau seandainya mereka ngamanin high ground defender, mereka harus jaga posisi dan tidak boleh tersentuh sama sekali oleh pergerakan puncture ting 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 dari Lancelot. Yes, bener Ting, ting, banget. ting. Ting kayak Lancelot Ranger Mas. Tapi kali ini Sin dengan KDA 5.4 lagi-lagi masih menggugili dari seorang cewek. Lihat GPM-nya 666. Teori konspirasi apa ini? Wow. Enggak itu Ji ya. Ayo sabar. Ikan udah tahu ya tadi ya kan ya Ji ya. Udah dikasih tahu kan ada gambarnya kan ya. Jangan ditambah-tambah lagi ke hal-hal yang lainnya Ji ya. Gue lama-lama gak sanggup nih, udah mana gue tua sendiri lah di antara berdua. Tapi Kajanya udah langsung di-ban lagi dan lagi. Sangat merepotkan sepertinya Kaja yang digunakan oleh Drian ataupun cewek nantinya. Yes, benar sekali. Tapi kali ini Pak Pulung, kita lihat para pemain dari tim Onyx Esports, mereka masih mengamankan seorang Chow, dan bahkan di sisi lain Ararki Hoshi lagi-lagi tidak mau Kajanya terlepas. Karena walaupun di game pertama cewek berhasil ditumbangkan dengan Kaja, tapi ternyata ini menjadi traumatik tersendiri untuk Ararki Hoshi, Profesor. Dan melihat dari efek trauma sendiri ya, aku juga bisa bilang bahwa entah Kaja dari Chow, entah Kaja dan juga Chow lebih tepatnya dengan pick off metode yang sangat amat optimal, ini bisa membuat satu metode yang bisa dimaksimalkan oleh kedua belah tim. Entah dengan menggunakan Way of Dragon atau bahkan Divine Judgment-nya, tapi membuang Rafaela juga pilihan yang cukup unik. Onyx Esports seolah tidak mau ada healer dari teman-teman Ararki Hoshi, apalagi Finn juga sangat sering sekali menggunakan hero-hero healer seperti Rafaela, Ranger Mas. Tapi Profesor KB, apakah dengan hero healer seperti Rafaela ataupun Estes sekalipun ini akan dengan kompatibel seorang Lancelot? Karena menurut aku biasanya dengan adanya Rafaela atau Estes, mereka bakal menggunakan hero jungler yang menempel dengan pergerakan dari seorang healer itu, Profesor. Ya, bahkan mungkin ini healernya untuk Varsha, who knows? Jadi Varsha-nya bakal ditempelin dan dia bakal menjadi dealer damage kayak tadi di game yang pertama, bikin Kara Enchanted Talisman, tipikal spammer. Jadi emang benar-benar benar-benar dijadiin satu sosok damage dealer yang mengerikan dengan artillery, high ground dan juga area of effect yang sangat luas, jelas. Tapi Pak Pulung, menurut Pak Pulung, ini akankah pergerakan dari Lancelot dari seorang Albert ini bakal bisa teratasi oleh Popheus? Karena menurut aku
Kita tahu Lancelot sangatlah lembek, lembut, dan gemulai. Apalagi Popheus damage-nya bakal sakit banget Pak Pulung ketika nanti di arah mid menuju ke arah late game yang bukan prime time untuk seorang Lancelot itu sendiri Pak Pulung. Iya, karena bisa dibilang mereka sama-sama mengambil resiko yang sangat besar loh. Di situ ada Esmeralda. Esmeralda udah pasti natural counternya dari Popheus. Lalu mereka mengamankan juga ke arah Lancelot. Dan di sini dengan adanya Popheus, Popheus oke menjadi counternya dari Lancelot, tapi dia juga akan menjadi makanan dari Esmeraldanya. Ini hanya tinggal bagaimana momen masuk in and out-nya nanti kita lihat aja, dan juga penggunaan dari Tonrosnya itu sendiri, karena setidaknya mungkin dengan ada satu Tonros yang tepat waktu itu bisa merubah keadaan jadi lebih baik dari Albertnya itu nih sih. Oke. Di sini kita lihat RRQ Hoshi dengan 2 pick terakhir, tandanya untuk R7 dia masih membutuhkan, dan juga untuk Feyeng ya. Apakah Kufra akan kembali lagi hadir untuk menemani seorang RRQ Hoshi? Yes. Tapi ternyata di sini Kufra dan Lapu-Lapu. Jadi yang punya ngedes itu dipancing. Mau Kufra, Lapu-Lapu, atau Lancelot. Walaupun pasti tujuannya ke Lancelot, tapi apakah Kufra ini bakal membiarkan begitu saja? Ternyata tidak. Di sini Pak Pulung. Wah, ini ada 3 targeting, ada 3 orang yang nantinya bisa men-trigger bagaimana Demonic Force yang dimiliki oleh Popheus itu sendiri. Sekarang magical damage yang tersisa ataupun yang masih tersedia akan jatuh ke tangan siapa? Eudora lagi kah? Karena itu juga menjadi mungkin salah satu counter untuk bisa mendapatkan ataupun menghentikan pergerakan dari Lancelot itu sendiri nih Oji. Tapi kalau Eudora lagi itu berat banget. Kayak gini loh, Eudora itu tidak punya skill escape mechanism. Ya. Dia walaupun burst fire, tapi ketika ditompok sama Lapu-Lapu, dia cuma tinggal bilang astagfirullah. Tapi kalau kali ini dengan adanya Kagura, dia masih bisa dengan flee-nya menggocek pergerakan. Karena jujur, pergerakan dari seorang Drian dengan Kaguranya itu bahaya banget menuju di arah mid game. Tapi menurut Profesor dengan 2 draft pick seperti ini akan seperti apa Profesor yang terhormat? Wah, ini main targeting sama lockdown sih. Gimana caranya agar bisa memaksimalkan, apalagi ada Popheus, tapi Popheusnya bisa kemakan sama Esmeralda. So, permasalahan di sini adalah siapa yang bisa melakukan inisiasi lebih rapi. Apakah pick off dari Onyx dengan culik-culikan di early game yang agresif, atau nanti di late game insurance dari Kufra dengan setup movementnya. Dan ini persis banget kayak di game yang pertama, kita akan melihat Jawhead versus Kufra lagi, Ranger Emas. Alright. Langsung saja kita tanpa berlama-lama langsung menuju ke Royal Derby. Pertarungan dari Raja Langit dan juga Raja dari segala raja. Siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Langsung dipandu oleh Kalung Emas atau PPKM Pak Pulung KB Mas Oji. Baiklah kalau begitu, kita bersiap lagi. Tiap laningnya udah diisi juga oleh masing-masing player. Popheus dan Lapu-Lapu bertemu di bagian bawah, sementara Palmon dan juga Esmeralda bertemu di bagian atas. Mungkin nantinya kita akan melihat ada perubahan rotasi lagi yang cukup cepat. Hanya saja untuk Suns-nya masih diganggu oleh Finn, sedikit lagi HP tersisa, dan juga dari Purple Buff-nya masih bisa diamankan. Keyboy pun melakukan yang sama, tapi 2 hero yang berada di arah Kyoshi masih bisa mendapatkan ataupun mengcover karena Purple Buff tersab Broji. Oke, benar sekali, tapi lihat di depan sana dari seorang cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan R7, masih coba untuk bertahan. Suns dapetin keunggulan untuk kali ini. Sepertinya tidak membuat seorang Suns benar-benar bisa maksimal. Dari segi gold mereka tidak terlalu terpaut jauh, tapi lihat bakal diganggu dari seorang Jawheadnya. Keyboy di depan sana, Sin benar-benar membuat seorang Keyboy yang harus berpikir keras di sini Pak Pulung. Yap, dan Finn-nya pun masih dengan permainan agresifnya menampakkan wujudnya di dalam area pertahanan dari Onyx Esports, membuat mereka mungkin agak sedikit was-was dan juga ketar-ketir, lalu berpikir puluhan kali untuk bisa melakukan rotasi ataupun melakukan sebuah inisiasi. Sementara itu di bagian bawah, cewek dan juga R7 dengan setengah darah yang dimiliki oleh cewek, akankah R7 mau melakukan hal yang cukup lebih? Ada Albertnya sedikit lagi level 4, mungkin dengan Phantom Execution, 1 Tonros dan juga Punchernya bisa langsung mendapatkan ke arah ceweknya nih Oji. Cewek yang bukan cewek kah? Tapi kali ini lihat sepertinya para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka bakal coba untuk setup menuju ke arah turtle yang pertama. Turtle yang pertama bakal coba diamankan, sedangkan Drian masih di level 2. Clay dengan 1 buah parsanya, Phantom Execution ke arah belakang, tapi ternyata dilempar. Clay-nya mencoba untuk bertahan, Shadow Kill dibagi begitu saja. Feyen, lihat gak? Ketika 1 Hayabusa Shadow Kill nyangkut ke Feyen, dia lompat yang jauh supaya tidak berbalik ke hadap seorang Clay Pak Pulung. Yap.
Tapi cewek pun mulai hadir, masih aja terus bak. Nah loh, mulai ada aksi sebuah lompatan. Tapi cewek yang gak mau terlalu bernafsu, karena mungkin tidak terlalu worth it, karena Kufra lah yang dikejar. Tapi turtle-nya udah mulai digocek nih Oji. Yes, benar banget mencoba dikocek. Dan lagi-lagi seperti biasa, dua tim ini benar-benar adalah dua tim yang sangat PHP dengan Turtle. Benar-benar diberikan harapan palsu. Diajak jalan keluar tapi ternyata ditinggalin begitu saja Pak Pulung. Yap, lagi dan lagi memberikan harapan hanya akan membuat sebuah hal itu semakin menyakitkan apabila itu di luar ekspektasi. Tapi di luar kali ini kita lihat setengah darah lagi dari Turtle-nya. Mulai dilemparkan untuk Vinnya langsung dikeroyok habis-habisan tapi Turtle-nya cukup berdiri bebas. Ada Phantom Execution Rose-nya, Turtle berhasil langsung diamankan, first blood langsung diambil. Sementara itu untuk Albert-nya memberanikan diri maju ke bagian depan tapi masih didorong lagi dengan adanya flame shot yang dikeluarkan oleh Kagura dan selamatlah sudah pemain Onyx Esport Oji. Flame shot yang bagus banget dari seorang Drian membuat Lancelot dari Albert terdiam, tidak bisa masuk lagi lebih dalam. Dan si atas top lane sana, Sin bakal coba dihajar begitu saja. Kiba yang Stubborn Force telah dikeluarkan ejector dan bahkan dengan ada Bang Sin flickernya menyelamatkan diri dia dari top lane. Tapi dari bawah top lane sepertinya cewek bakal menjadi bulan-bulanan warga dan Prime Fighters Israel berhasil membuat cewek terdiam tak bergerak sama sekali Pak Pulu. Yap. Dan di mana Brave Fighter aktif, ada imun juga yang dia dapatkan lewat tiap lompatannya. Dan itu aja mungkin bisa menjadi sebuah momen yang sangat baik. Tapi sekarang Tyrant Rage-nya hanya nepok nyamuk di pinggiran rumput yang ada di area top lane sana Oji. Yes, benar banget tadi nyamuknya lumayan banyak ataukah dan Natalia yang kita tidak melihat di sana. Bahkan para pemain dari tim Onyx mereka belum bisa menyusul dari segi gold. Dari tim Ararki Oshi di early game mereka punya power yang cukup kuat, tapi di late game ingat dari tim Onyx mereka sangat-sangat kuat. Bahkan Albert sekalipun di combo oleh seorang Rian satu kali wombo yang overturn pasti down Pak Pulung. Iya benar sekali, ini kembali pasif lagi permainan tidak sekencang apa game 1 dan juga game yang kedua. Picky Boy-nya dengan ejector masih berusaha ditabrak dengan Tyrant Repent, ada Feather Ice Track tapi Picky Boy-nya masih bisa kabur dengan satu flicker. Di bagian belakang ada Phantom Execution langsung nabrak aja Drian yang berhasil langsung didapatkan, tapi ceweknya masih berusaha untuk langsung melompat indah. Sedikit lagi yang tersisa, Albertnya udah ada Shadow Kill juga, damage yang masuk ke arah tubuhnya hilang sudah pergerakan. Satu jungler dimiliki oleh Ararki Oji. Itu dia ketika dengan ada sebuah Lancelot dan lawannya Popheus sangat enak dan mudah untuk menggapai seorang Albert dan terbukti satu kali geprekan dan ditambah dengan Shadow Kill yang dimiliki seorang Sans membuat Albert tak berdaya. R7 berada di arah ujung sana, Reflexor dikeluarkan, Sans bakal coba dihajar begitu saja tapi ternyata Sans kali masih berhasil kabur dengan quad Shadow yang dimiliki dan bahkan digocek begitu saja. 40 kali ini Lionel Sans benar-benar menggocek pergerakan dari tim Ararki Hoshi R7. Iya, lewat 5 menit masih cukup pasif permainannya Prof ya. Hanya ada masing-masing 2 poin kill loh Prof. Ya sini benar-benar malah intensitas team fight-nya menurun banget dan bahkan fall off drop banget. Jadi buat teman-teman dari kedua belah tim seolah benar-benar hati-hati. Ini benar-benar reset seolah jadi game best of one Pak Polo. Oke. Feather Ice-nya pun gak mengenai ke arah siapapun karena lingkarannya terlalu kecil ataupun sudah cukup besar, tapi untuk targetnya berada di luar area tersebut Oji. Yes, betul, bukan sembarang betul. Dan di arah top lane sana Bang Sin cuma bisa melakukan clear menin begitu saja. Dan di sini bakal coba dipaksa tim fight. Asal Force dikeluarkan, ejector dan bahkan Sin menuju ke arah belakang. Shadow Kill tadi dikeluarkan berbagi dengan para pemain Demonic lainnya. Dan lihat satu buat Taurus dan juga Phantom Execution ke arah belakang. Tapi Albert sayang sekali gak punya mana. Albert gak bisa masuk lebih dalam lagi. Tyrant-nya gak kena, tapi bahkan Sin harus hilang. Sin dilempar dengan ejector dari seorang Kiboy. Dan di sini dua pemain dari tim Ararki udah tumbang. Ini bencana Pak Pulung. Oke, namun R7 pun udah mulai hadir ke bagian atas. Dia hanya melihat keruntuhan dari satu turret yang dia milikin. Berhasil pemain Onyx walaupun tidak ada yang tumbang di tubuh mereka, tapi ada 2 player yang dimiliki oleh Ararki Oshi berhasil langsung dilumat begitu saja. Keunggulan lagi untuk Onyx Esport. Ini dia sebuah aksi kejutan. Tapi ternyata R7-nya dilemparin lagi, didorong lagi dengan adanya flame shot. Menjadi ada jarak dan selamat sudah Drian untuk saat ini Oji. Yes, masih coba untuk selamat, tapi lihat di sana kalau kata VYN jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di Snake Video ya. Alright, kali ini 35 detik menuju ke arah turtle yang selanjutnya di sini Pak Pulung dan Profesor. What happened Ayana di game kali ini Profesor?
Ya, tempo yang benar-benar turun membuat kedua belah tim juga lebih berhati-hati, tapi jangan sampai kehati-hatian ini malah membuat mereka jadi ragu untuk melakukan inisiasi, karena menurutku kedua belah tim juga sebenarnya punya power sendiri kok untuk melakukan inisiasi, Ranger Mas. Yes, benar, bukan suara benar kali ini. Dan lihat dijaga pergerakannya, tidak dilepasin begitu saja. Feather Extract sudah tidak ada, membuat informasi yang cukup jelas dan itemnya. Silakan Profesor. Itemnya langsung BOD seperti dari Albert, dia mau benar-benar full total damage, sama halnya seperti Suns, War Axe, Blood of Despair, tapi bedanya Legend Sword sudah diamankan oleh Suns karena perbedaannya di sini Suns belum tumbang sama sekali. Namun untuk dinaik dari segi damage-nya belum ada, dan menurutku baru cewek kayaknya yang OTW ke arah Antiquiras agar tidak terkena damage dari War Axe dan penetration yang terlalu tinggi. Alright, dan bakal lihat udah dikeker begitu aja secara Viensas bakal menjadi pilihan dan harus dikeluarkan Ola, dan bahkan kali ini Suns tumbang, tak bersisa, hilang ditelan bumi. Albert juga bakal menjadi pilihan kedua, dan lihat satu buah flash shot from Drian save the day untuk Demonic, tapi ternyata R7 menyelamatkan satu buah turtle yang tertinggal begitu saja. R7 versus Everybody, dan Bangsin is coming. Cewek Popheus kali ini kalah dengan Esmeralda. Kita tahu natural counternya dari Popheus adalah Esmeralda 40. Yap, dan dia pun langsung aja nge-play ke arah kiri, tidak mau lagi memperhatikan ataupun menggubris kehadiran dari Esmeralda di atas sana. Pertempuran antara Lapu-Lapu dan juga Popheus masih terjadi di tengah. Boots-nya memberikan coveran terhadap Drian, tapi sekarang kita lihat aja udah ada 1/4 SP yang tersisa ataupun yang dimiliki oleh cewek, belum bisa dipuntuhkan oleh R7 nih Oji. Yes, R7 benar-benar memberikan pesona yang luar biasa dengan lapu-lapunya. VN di arah bottom lane bakal coba dapetin 140. Tyrant Revenge-nya nggak kena karena ada Shadow Kill, tapi damage pun belum berasa. Masih bisa digocek lagi dengan kuat Shadow. Ada Burst yang udah mulai hadir ke bagian bawah. Cyclone yang belum dikeluarkan. Lethal counternya juga masih disimpan. Ada Sien dengan darah yang masih sangat-sangat tebal. Ada backup di bagian belakang dengan Feather Ice Strike-nya udah langsung diberhentikan begitu aja. Suns masih melihat di dalam rumputan dan tidak mau keluar sampai momen yang tepat, Oji. Yes, benar banget kali ini Pak Pulung, tapi lihat di tengah sana bakal ada Ying yang overturn cut, tapi ternyata tidak. Peter Persecution bakal coba untuk menuju untuk kabur terlebih dahulu. Puncher menuju ke arah satu buah Little Wonder Pak Pulung. Yo. Di tengah kali ini pertempuran udah semakin ramai, namun dia bagian atas sana ada berapa langsung keluarkan. Pinnya berhasil tertangkap, sedikit lagi MP tersisa. Udah ada backup dari Clay dengan energi impact dan juga crossover yang dikeluarkan walaupun gak terlalu kena. Udah ada kuat Shadow lagi tapi masih bisa bertahan, sementara Drian melemparkan payung ya, ini overturnnya sakit banget. Albertnya sedikit lagi MP bisa langsung dikejar aja, tapi Tonrosnya masih bisa menyelamatkan dari adanya ejector langsung dikeluarkan. Cyclone mengusir mundur pergerakan dari Sin untuk tidak bisa mendekat langsung ke arah rekan-rekannya. Ini dia aksi yang langsung dikeluarkan oleh pemain Onyx, dan juga pertempurannya again pecah. Lethal counternya on point dan key point-nya masih berusaha kabur di area tersebut. Pertempurannya kembali pecah di bagian tengah dengan Cyclone mencoba untuk langsung memberikan backup terhadap rekan-rekan dari Onyx Esports. Again Burst menjadi palang pintu ataupun benteng utama untuk timnya. Wow. Yes, dan ini benar-benar permainan yang sangat amat classy ya dari kedua belah tim, karena mereka saling baku hantam satu sama lain, dan pola permainan dari RRQ Hoshi-nya ini yang menurut aku ternyata benar-benar bisa, apa ya, aku nggak bilang terbaca tapi ketahan lah hitungannya dari Onyx Esports-nya. Bagaimana cara mereka dengan itemization untuk durability, tarik ulur yang pasti banget, dan bahkan mereka benar-benar seolah memberikan tekanan yang luar biasa dari teamfight barusan. Drian, apalagi ini benar-benar berbahaya banget loh dengan ini yang overturn-nya. Apalagi kalau connect-nya ke arah Albert yang dia benar-benar squishy itu Pak Pulung. Yap. Ini dia, masih ada pergerakan, masih ada sebuah setup yang dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports. Ada 3 player di bagian tengah, sisi kanan, sisi kiri, dan juga tepat ada Kagura di bagian tengah untuk bisa memancing player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. R7-nya melemparkan 2 player yang dimiliki, tapi masih bisa ditahan oleh Keyboy, masih tidak mau keluar dalam rumputan. Ada Albert-nya yang masih standby, dan juga dengan Phantom Execution langsung menabrak ke bagian depan. Ada Federation di bagian belakang. Untuk Burst-nya udah gak kuat lagi menahan painnya, damage yang dikeluarkan hingga mengakibatkan dia pun langsung menghilang dari Land of Dawn, menyisakan 4 player yang ada di area mid. Popheus-nya mulai diserang, Brave Fighter dikeluarkan, masih bisa bertahan, kabur ke bagian belakang. Ada emoticon yang sudah dikeluarkan juga, tapi R7-nya pun mundur. Sementara Sin-nya juga memberi sebuah gocekan. Brave Fighter yang kali ini dilemparkan dengan ejector, berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah R7, karena R7-nya pun untuk sekarang udah gak kuat lagi menahan painnya. Damage yang dikeluarkan langsung aja Shadow Kill-nya untuk bisa langsung memberikan damage secara besar kepada player dari RRQ Hoshi. Oh my god, ejector lagi-lagi berhasil mendapatkan satu, tapi lihat satu juga arah belakang. Politstar pun mencoba untuk cover para pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini kelihatan satu, pindah hilang, dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports gak bisa berdaya
berbahaya kali di RRQ Hoshi. Mereka kehilangan momentum yang cukup banyak. Dan Bang Sin gak bisa versus everybody. Burst fire yang banyak besar kali ini dari tim Onyx Esports. Kagura, ada cewek, dan bahkan Buslet Counter dan juga Shadow Kill bakal bisa menemukan Bang Sin dengan cukup cepat 40. Yap, itulah tadi langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara di bagian tengah mereka masih menguasai. Mereka masih sama-sama berada di area mid untuk membagi wilayahnya agar tidak ada satupun yang bisa menginisiasi masuk nih Profesor. Kembali adem lagi pertempuran. Langsung tarik ulur reset dan mereka benar-benar seolah tidak mau kehilangan game kali ini karena melihat potensi dari kedua belah tim, mereka bisa saja melakukan sedikit kesalahan dan bahkan berakibat fatal. Dan itu yang dihindari tentunya Pak Pulung. Apalagi kalau misalkan menengok dari player Gods by Living by Mandiri, Sin unggul jauh banget, tapi Sans menyusul di belakangnya. Melihat Albert yang ternyata berada di posisi yang kelima. Menurutku ini bukan posisi yang bagus, tapi perlahan-lahan Albert juga bakal menyusul, namun masih belum setara goldnya. Karena cewek juga ini benar-benar dalam keadaan yang benar-benar optimal dan memiliki itemization yang cukup Pak Pulung. Yap, tapi ini benar-benar ditahan ya. Ada 5 player dari Arakios yang mereka semua sekarang udah stick together. Nggak terlalu terpisah, nggak terlalu membuat jarak yang cukup jauh. Tapi udah konsol langsung ditabrakan begitu aja. Ejektornya berhasil kali langsung mendapatkan Finn. Akankah Finn menjadi korban? Dan benar aja ada Federation di bagian belakang juga untuk memberikan backup dengan damage yang begitu menyakitkan. Phantom Execution-nya juga masih gagal untuk memberikan damage balasan terhadap Hayabusanya. Namun untuk kali ini ceweknya dengan Demonic Force yang dimiliki masih bisa diselamatkan oleh Keyboy. Dan juga mereka pemain Onyx Esports tidak ada yang tumbang dan masih bisa selamat di bagian belakang Oji. Lihat Immortality pecah dengan Profesor ini dan kill spree didapatkan. Ini bakal menjadi tim 4 versus 3 bakal coba dipasang dan bakal Lord sudah diamankan oleh Sans dan Bastin mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Cewek menjadi pilihan pertama di depan sana ada Sans mencoba untuk kuat Shadow dikeluarkan dan menuju ke arah belakang, gak boleh maju dan berbirahi ke arah belakang. Profesor dengan flicker, Sans dari pilihan dan lihat Polystar bakal coba dipop begitu saja. Phantom Execution menumbangkan seorang Sans. Albert langsung mundur ke arah belakang, Flash dari keluarkan dan bahkan satu hit terakhir double kill from Boots. Lihat dengan balik-balik bambu menuju ke arah Bang Sin dan harus mundur. RRQ Hoshi kehilangan 2 playernya dan bakal burst fire menuju ke arah backline-nya. Mereka tidak punya R7 di sini Pak Pulung. Flame shotnya on point banget loh. Andai tadi ada flame shot mungkin keadaan berbeda. Tapi ternyata untuk kali ini Esme-nya dengan satu Falling Star Moon baik banget. Untung saja backup yang diberikan pun masih bisa dibuat untuk maksi pelarian siri dari Kaguranya nih Oji. Yes, benar, bukan separang benar. Tapi lihat di arah top lane sana, para pemain dari tim RRQ Hoshi mencoba untuk mendapatkan satu buah clear di arah top lane. Dilempar soal Keyboy. Pin di depan sana, Keyboy bakal jadi bulan-bulanan. Keyboy tidak bisa dijemput dan bahkan Keyboy kejedot. Keyboy benjol yang membuat tim RRQ Hoshi kali ini berhasil melakukan clear dan bakal mendapatkan keuntungan atas seorang Keyboy di arah top lane, Pak Pulung. Yap. Ceweknya pun memisahkan diri sejauh ini ada 3 player dari Onyx di atas sana. Itemization-nya nih Profesor udah terlihat lagi. Ini kayaknya bakal menuju ke arah Immortal dari Boots karena dia butuh banget Immortal, apalagi udah mulai memasuki menit yang ke-15 perlahan-lahan. Tapi Sans apakah dia bakal ke arah Rose Gold Meteor karena baik lagi untuk menghindari damage yang terlalu tinggi dari Clay dan setup lagi kali ini dari Finn. Perlahan-lahan karena dia juga bakal menuju ke arah Immortality Pak Pulung. Yap, satu center turretnya pun berhasil ditumbangkan menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ Hoshi sejauh ini. Berarti imbang untuk area defensif mereka nih Oji. Yes, benar banget. Itemnya silakan Profesor. Ya, ini lagi-lagi deh kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan dari itemization, Holy Crystal udah dimiliki oleh beberapa pemain, let's say seperti Sin dan juga Drian kali ini udah memiliki satu Holy Crystal. Jadi siapapun yang bakal terkena burst effect dari kehadiran Kagura atau bahkan mungkin Clay juga walaupun dia nggak punya Holy Crystal tapi dia memiliki burst damage yang tinggi, mereka harus berhati-hati dengan adanya magic kejutan kali ini, Apollo. Yap, sementara itu langsung ada Falling Star Moon tapi masih bisa bertahan untuk timnya. Tepat berada di tengah-tengah kerumunan pemain yang dimiliki oleh Respawn. Hanya saja untuk kali ini Professional langsung berhasil diamankan. Shutdown pun berhasil dilakukan. Hayabusanya pun menjadi korban tambahan. Finn-nya berhasil mundur ke bagian belakang tapi Finn dilemparkan lagi layak ke bola voli yang langsung aja berpindah tempat. Hanya saja untuk Finn tertembak dengan flame shot dari Finn langsung dicas begitu aja. Langsung tertangkap basah. Torosnya nggak kena, mundur lagi. Keyboy-nya mencoba untuk mengkocek tapi masih bisa selamat dan juga ada 2 orang bersama dengan 3 orang masing-masing dari tim yang sudah hilang sejauh ini loh.
Lihat tadi ketika mau coba dicuri tapi ternyata Boots jadi pilihan preference dari keluarga pedestrian, tapi ternyata Boots still survive, terlalu kuat lethal counter dan bahkan dengan stiker rival dari Arkeosi EVOS Esports dikeluarkan untuk memancing keributan dari seorang Boots, membuat R7 harus mundur terlebih dahulu. Di sini kita lihat dengan 17 menit yang sudah bertanding, walaupun kalah dari segi point kill, Arkeosi masih memiliki kesempatan, tapi Onyx Esports mereka lebih lagi karena mereka memiliki 6 objektif gaming yang sangat diunggulkan kali ini. Onyx Esports berkat adanya Suns dengan pengalihan isu team fight di arah River tadi, Suns dapetin inhibitor. Kalau Suns gak dapet inhibitor itu mungkin menjadi rugi bandar untuk tim Onyx Esports, Profesor. Yes, ini untungnya trade kill-nya juga belum terlalu banyak. Leses 1 tuker 5, bahkan itu hal yang terburuk yang terjadi bagi tim manapun ketika udah mulai memasuki late game, atau bahkan 5 untuk 0. Yang penting adalah bagaimana in out-nya dari RRQ Hoshi, karena kalau misalkan mereka membawa Kufra, mereka adalah hit or miss. Dengan Kufra, kalau seandainya miss mereka harus tetap pulang, kalau hit mereka harus langsung all out dan melakukan eksekusi. Kalau tidak, mereka bakal bisa dibalikan dengan cepat karena balik lagi ada ejector, ada jauh head. Apalagi dengan kehadiran dari Boots yang bisa melakukan eksekusi secara cepat dengan menggunakan lethal counter kali ini Pak Polo. Sementara itu belum ada inisiasi lagi, walaupun tadi konsolnya langsung udah dikeluarkan, ada aksi penghilangan, tapi ternyata belum ada target yang berhasil didapatkan. Sementara Keyboy-nya dengan ejektornya R7 langsung dikit begitu aja, udah Yin yang overturn begitu menyakitkan, setengah lagi untuk darahnya. Popeo sudah mulai beraksi, tapi Lordnya menjadi milik dari Arkeosi. Cuma pertempurannya nggak bisa dielakkan lagi, stun pun terjadi, pertempuran begitu besar terjadi di area River, di mana ada Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja. Vina mencoba untuk cover ke belakang, tapi ternyata udah ada aksi lompatan lagi dilakukan oleh Popheus. Balik lagi dengan kuat Shadow-nya, ya Bu saya selamat, Popheus-nya udah hilang. 3 melawan 3, udah ada Palistar pun juga, Jawet yang kau pun menjadi korban untuk kali ini, Oji. Dapat Lord plus 2 orang dari tim Onyx Esports ini, benar-benar keuntungan yang luar biasa. RRQ Hoshi, para pemain dari tim Onyx Esports mereka benar-benar harus nge-defense, dan untungnya ada Drian yang masih survive. Kalau nggak ada Drian itu beda kasusnya, karena high ground yang dimiliki Drian ini sangatlah penting untuk defensif yang terakhir kalinya untuk kali ini. Kenapa? Karena kalau ini jebol dan Rian termakan oleh Bang Sin, ini mungkin menjadi akhir dari tim Onyx Esports di Royal Derby Leg yang kedua. Pak Pulung lihat, bakal ada seorang Boons, ada Suns di depan sana, tapi terlihat pergerakannya dan ternyata pedestrian telah dikeluarkan, belum ada yang overturn, dan bahkan Bang Sin membuat Rian takut untuk memberikan yang overturn. Telah keluarkan Flame Set dikeluarkan. Para pemain dari tim Onyx Esports seperti yang udah memberikan informasi kalau di sana Shadow Kill dikeluarkan, kalian tertumbangkan, dan 1 poin high ground defensif bala Onyx Esports yang didapatkan. Ini bisa dibalikan keadaannya untuk tim Onyx Esports, Pak Pulung. Wow, hampir masuk menit 20 lagi, kembali menjadi game alot Profesor dengan hero-hero yang durability-nya gede-gede banget semuanya. Balik lagi sih, udah mulai memasuki menit ke-19. Siapa yang lebih rajin untuk memberikan satu slot terhadap Immortality, dia yang bakal mendapatkan keuntungan. Apalagi kalau setup team fight-nya lebih bisa dimaksimalkan. Onyx Esports dengan jauh head, mereka bisa memaksimalkan pick off again and again. Aku mention bahwa mereka bisa menculik satu demi satu pemain dari RRQ Hoshi, tapi jangan sampai yang diculik itu malah menjadi bait, malah menjadi umpan agar Finn bisa melakukan setup dengan menggunakan Tyrant Revenge-nya. Karena ketika setup tersebut terjadi, udah bisa dipastikan bahwa Finn akan bisa mendapatkan banyak Tyrant Rage, dan banyaknya Tyrant Rage akan bisa di follow up langsung dengan Sin, R7 tentunya dengan double stun-nya, ditambah dengan eksekusi dari Albert sebagai assassin, serta Clay dengan artileri dari high ground-nya, Bang. Oke, ada 2 player. Purple buff-nya mulai di-invade lagi nih, Ji. Apa yang akan mereka lakukan? Oke, mereka bakal team fight begini, tapi di depan sana Albert berhasil mendapatkan purple buff-nya lagi dan lagi. Invasi gak bisa terlalu dive in, tapi Boots bakal coba untuk memberikan damage di depan sana. Flame setelah dikeluarkan, 1 buat Tonros untuk mengcover para pemain dari tim RRQ Hoshi. Tapi di sisi lain lihat di arah bottom lane, minion mulai bergerak, mereka mencoba mendistraksi supaya para pemain dari tim RRQ gak ada yang bisa mendefense di arah bottom lane. Bahkan RRQ Hoshi dari top lane sana juga terdorong dari segi minionnya. Pak Pulung dengan keuntungan 1 inhibitor turret yang bolong, Gigi yang ompong, membuat Onyx Esports benar-benar sangat cuan di arah bottom lane, Pak Pulung. Ada celah yang bisa mereka maksimalkan sebaik mungkin dan bisa menciptakan celah lagi di arah yang berbeda. Inilah yang dimaksimalkan oleh pemain dari Onyx. Sementara Hayabusa yang masih melakukan farmingan. Ada wave minion yang begitu banyak memancing agar pemain RRQ Hoshi mau ke bagian atas untuk membersihkan wave tersebut. Lalu disitulah aksi penyergapannya nih, Ji.
Oke, bener sekali. Tapi lihat, para pemain dari tim Onyx Esports mereka bakal melakukan team fight 5 versus 5 di menit yang ke-21 ini. 21 menit sudah terjalani. Dan bahkan ingat, Resurrection untuk kembali lagi hidup di line of down ini sangatlah besar. Yang overturn telah dikeluarkan, tidak ada combo. Albert menunjukkan belakang men-trigger kalau misalnya di sana ada seorang cewek. Karena lihat ada lambang di atas kepala Albert membuktikan warning. Tenot dari seorang cewek di sekitar sana, Pak Pulung. Iya, udah ada warning dan itu harus mereka pahamin. Tapi Kiboy memberanikan diri seorang diri loh di depan dengan ID Jektor, tapi malah langsung dibalaskan begitu aja. Nah, Kiboynya mulai aja hampir aja bisa tertangkap nih Oji. Ya, benar banget, tapi ternyata di sana Albert masih coba dapetin purple buff. Mereka bakal coba untuk team fight. Kiboy gak ada flicker. Ini bakal menjadi pertanda lumayan buruk karena mereka bakal harus pulang dan reset kembali. Kalau bahasa di in-game-nya retreat, initiate Pak Pulung. Balik kayak gitu ya. Tapi sekarang dengan 59.455 poin HP dari tubuh Lordnya ataupun 60.125, inilah yang akan mereka perjuangkan. Akan kemanakah larinya Lord ini? Sementara itu pertempuran akan kembali terjadi, masih dikejar dengan Natal Force-nya. Sementara itu flame shot-nya, tapi udah berhasil langsung mendapatkan Kara Parsha. Kekurangan satu player yang akan menguntungkan untuk Kara Onyx Esports. Ada Shadow Kill juga, R7-nya udah langsung menghilang, tapi ada Immortal yang pecah. Hanya saja di backup dengan Phantom Execution dan juga masih bisa bertahan sejauh ini Oji. Oke, Albert gak berhasil mendapatkan seorang shot, tapi shutdown dipotong begitu saja oleh Bangsin di belakang sana. Bangsin membayarkan konten kesalahannya di game yang kedua. Lihat, ditempel habis, bahkan semua shot damage yang diberikan para pemain dari tim Onyx Esports membuat Bangsin berdaya sekali. Bangsin kuat tak terkalahkan di garis depan, dan Lord kali ini harusnya menjadi milik seorang Albert. Phantom Execution ke arah belakang, Boots menjadi pilihan, dan bahkan Police Sabon Ezreal. Cewek gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan di sini Kiwi masih bisa menyelamatkan Boots, tapi Boots gak punya immortality. Wise decision from Albert, tapi itu gambling yang sangat besar, Profesor. Yes, dan bahkan kali ini dengan kehadiran dari Lord yang sebenarnya tidak akan ada di kontes sama sekali. Ini akan menjadi Lord selanjutnya untuk RRQ Hoshi, Pak Pulung. Yap, itu dia Lordnya. Cuman dari wave minion coba lihat. Ini antara 3 lane ini semuanya merah loh wave minionnya. Dimana wave minion di Ratu Hijaunya tidak terlihat sama sekali. Sambil menunggu kehadiran dari Drian dan juga San, dipastikan mereka berlima siap untuk menerima serangan RRQ Hoshi bersama dengan satu Lord yang udah dipastikan full atribut nih Oji. Ini bisa kita lihat di sana, bahkan coba niatnya untuk ngebaing biar Sanse dapetin orange buff dengan cepat, tapi ternyata dengan adanya keberadaan dari seorang VYN langsung cewek membuat decision untuk mengambil orange buff tersebut. Ini membuat dari tim Onyx Esports sepertinya bakal dengan sigap untuk melakukan defensif. Lordnya sudah mengamuk, udah yiha menuju inhibitor turret jarak top lane sana. R7 berada di gas depan, ada seorang PN di depan sana. Para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk bertahan begitu saja. Sepertinya Sans nggak mau main masuk aja. Albert fokus di arah midnya. Mereka pengen dapetin 2 inhibitor, mereka ingin membayarkan kembali sesuatu yang tidak mereka miliki. Tapi lihat Tyra Redja, Phantom Execution sekarang belakang bakal menumbangkan seorang cewek. Immortality-nya pecah dan bahkan shutdown from Bangsin. Tapi dari belakang sana, Albert bakal coba ditumbangi. Seperempat darah terakhir, Immortality dimiliki. Tapi ternyata Sans gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dipukul mundur seorang Boots yang bukan temennya Dora. Kali ini berhasil menyelamatkan hari dari tim Onyx Esports, Pak Pulung. Sama-sama kehilangan inhibitor turret. Walaupun jumlah dari Onyx sekarang udah ada 2 inhibitor yang berhasil langsung dilumpuhkan begitu aja. Ada masing-masing satu player yang udah berhasil di pick off begitu juga. Ini dia dari real-time win probability by Samsung Galaxy S Series. Ada 78%, tapi Tyrant Rage-nya langsung aja connect dan juga mengakibatkan Kiboy langsung terbentok ke arah sebuah dinding. Tapi pertempuran di area yang berbeda juga langsung tercipta. R7-nya masih bisa kabur dengan ada satu Brave Fighter. 4 player Onyx pun masih bisa mempertahankan satu base turretnya Oji. Wow, bahkan Lord yang selanjutnya. Ini udah 3 Lord tercipta di Land of Dawn. Masih belum bisa menembus backline dari tim Onyx. Tapi Onyx sudah kehilangan 3 giginya. Ompong yang dimiliki dari Onyx dan bahkan keuntungan yang dimiliki Onyx tadi berbalik jauh. Jadi kerugian milik mereka yang harus mempertahankan 3 lane yang berbeda dari Super Minion yang benar-benar mengamuk ketika menit ke-26, 40. Yap, sementara ini Onyx Esports juga mereka memiliki defense yang sangat-sangat kuat. Pertempuran Royal Derby ini sangat gila sekali.
Ini kita nggak tahu sampai ke depannya apalagi akan terjadi, apalagi akan mereka keluarkan, siapa lagi akan melakukan kesalahan dan dikompak menjadi sebuah advantage untuk sebuah tim yang bisa memanfaatkan hal tersebut dan menjadi sebuah kemenangan. Kita lihat aja semuanya udah mulai stick together, nggak ada lagi yang berpikir cukup jauh. Seperti Adrian langsung masuk ke dalam rumputan, tapi untungnya dia masih bisa pergi dari hal tersebut, tapi langsung dibalaskan aja. Udah ada double force langsung melemparkan juga ke R7, karena R7 sekarang udah masuk ke dalam perpelukan dari beberapa player Onyx Esports. Terpisah peperangannya Oji, R7 langsung dihilangkan begitu aja Oji. Dibalikan bakal Albert tertangkap dan bakal lihat PTP juga sudah gak bisa keluar. Terus mencoba untuk menyelamatkan Hari, tapi ternyata menuju ke arah belakang. Albert down dan ini bencana untuk tim Anarchy Oshi menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Onyx Esports kali mencoba untuk memaksa Bangsin untuk pulang. Lihat yang bisa diberikan dari seorang setelun sakit PYSF dan T. Tapi ternyata lethal counter membuat seorang PN gak bisa bergerak. Atau Buffer Force, Bangsin masih bisa selamat. Dan di sisi 5 pemain Onyx menuju lawan 2 dan ini bencana. Royal Derby akankah dimenangkan oleh tim Onyx Esports? Claim versus everybody seperti gak bisa bertahan. Dan di sisi Onyx Esports memenangkan laga Royal Derby dari para Raja Papulung. Bermain all out dan again and again wipe out dihasilkan. Ini dia leg yang kedua, di mana leg yang pertama juga dimenangkan oleh Oni, tapi leg yang kedua pun menjadi milik mereka. Berarti Royal Derby di season ke-80 untuk regular season menjadi milik dari Onyx Esports, Oji. Wow. Royal Derby raja dari segala raja dimenangkan oleh tim Onyx Raja Langit kali ini. Wow. Lihat permainan yang luar biasa, langsung aja kita lempar ke analis kita, Profesor, silakan. Yes, pola permainan yang ternyata benar-benar sangat amat mendebarkan dari kedua belah tim, karena ini adalah partai hidup mati yang bisa dimaksimalkan dan ternyata dengan satu momen saja langsung dibalikan dengan cepat, dan kali ini adalah kemenangan 2-1 untuk teman-teman tim Onyx Esports. Dan bahkan aku melihat bagaimana dari setup movement, trigger disiplin, semua eksekusinya ini wow. Game yang sangat amat intens dan mengerikan. Ini membuktikan bahwa dua kualitas dari Raja Langit dan bahkan Raja dari segala raja kita di MPL Indonesia season yang ke-8 benar-benar sangat amat berkelas, dan aku juga bisa dibilang terkejut sekali dengan setup dari kedua belah tim yang saling mencoba untuk memanfaatkan, memaksimalkan hero potensi dari mereka sendiri. Dan bahkan dengan kehadiran dari Esmeralda ternyata masih belum mampu untuk teman-teman dari tim Anarchy Oshi membendung semua dealing damage yang hadir dari teman-teman Onyx Esports. Dan bahkan eksekusinya menurut aku benar-benar jadi eksekusi yang nanggung, karena entah kenapa dengan 26 menit game yang kita lalui untuk di hari ini, apalagi itu adalah late game yang benar-benar udah sangat amat late game, dari itemization Immortal itu emang benar-benar sepenting itu teman-teman. Makanya menurut aku Immortal ini harus minimal disediakan satu slot aja, Immortal atau bahkan Winter, minimal 2 itemization seperti itu untuk berada di team fight jangka panjang. Lihat dari teman-teman kedua belah tim, bahkan cewek sampai menjual satu slotnya di sini, yang mana mungkin tadi itu adalah satu itemization seperti Winter Truncheon atau bahkan mungkin dari Immortality-nya. R7 juga sudah membuang satu slotnya, itu adalah Immortality yang mungkin tadi ingin dibuat ke arah Winter Truncheon untuk membuying time, tapi ternyata nggak cukup. Dan Immortality dari teman-teman Anarchy Oshi ternyata belum mampu untuk membawa mereka kepada kemenangan dengan setup movement dan positioning dari teman-teman Onyx Esports-nya ini ternyata lebih benar-benar bisa dimaksimalkan. Dan bahkan dengan poin 21 ini nanti juga kita bakal melihat detailingnya di highlight yang menurut aku akan lebih fair kalau misalnya kita bakal membahas hal tersebut di highlight, karena menurut aku di momen kayak tadi tuh agak sangat krusial sekali kalau seandainya tidak ada penggambaran secara garis besar. Tapi dengan cewek ini menjadi satu kunci yang menurutku benar-benar penting banget bagi teman-teman Onyx Esports, karena mereka dari Anarchy Oshi sulit sekali untuk menumbangkan ke arah cewek. Hanya Sin saja, Bang Sin dengan Esmeraldanya yang bisa menumbangkan cewek, tapi ternyata itu hanya di bagian menit ke-19, bukan di late game seperti apa. Apalagi udah mulai memasuki menit ke-27, 53 detik, dan wow, 25 poin kill dari Onyx Esports dengan tarik ulur yang mereka jalankan kedua belah tim. Ini menurutku menjadi salah satu hal yang patut untuk diapresiasi bagi kedua belah tim, karena mereka benar-benar bermain dengan sangat amat kerat untuk di game kali ini. Dominance Ice, si Halberd itu merupakan itemization yang wajib untuk dimiliki untuk mengkontes dari Esmeralda dan juga Lapu-Lapu, ditambah dengan Sans yang menggunakan Hayabusa dari tadi
Bahkan Jawhead Hayabusa ini merupakan dua hero yang menurut aku sangat amat mematikan sekali, apalagi dengan cooldown reduction dimiliki sama Keyboy. Ejectornya bisa berkali-kali untuk digunakan, absorption damage-nya bakal keluar sekalipun mungkin dalam keadaan tertekan. Dan jangan lupakan juga konsil dari kedua belah pihak roamer, karena menurutku dengan roamer yang membawa konsil artinya ada tambahan movement speed, ada mobilitas juga. Dengan invisible sedikit aja kamuflase yang dimainkan oleh kedua belah pihak ini membuat setupnya lebih matang. Tapi balik lagi dengan setup miss, kalau seandainya dari Finn itu bener-bener gak bisa dimaksimalkan, jadinya Kufra ini bakal bener-bener kemakan banget sama Jawhead walaupun itu di late game. Dan tadi yang terjadi untuk di itemization yang udah bisa kita lihat damage dealingnya oleh Crystal tadi udah sempet aku mention juga, di mana Drian bener-bener bisa memaksimalkan, apalagi dengan penetration yang ia miliki. Slow effect dari ini yang overturn juga menjadi kelemahan dari beberapa hero dari RRQ Hoshi, let's say seperti Esmeralda, Albert dengan Lancelotnya, Fall Off juga di menit ke yang 17. Kita tahu sendiri bahwa tidak ada late game insurance kecuali Clay dari teman-teman RRQ Hoshi. Kita bakal melihat juga dari post gamenya total damage-nya nih, kita bakal melihat siapa yang nge-damage setinggi-tingginya dari Nadia untuk 27 menit. Ternyata yang dealing damage-nya adalah Sin. Ya aku udah memprediksikan bahwa kalau nggak Drian dengan Kaguranya pasti Sin dengan Esmeralda. Tapi balik lagi, Sin ini bisa menjadi sandbag sekaligus juga the carry, karena dengan Esmeralda dia memiliki durability dan juga dealing damage yang sangat amat tinggi, bahkan bisa dimaksimalkan sekali. Apalagi tadi dia bawa Holy Crystal di menit yang ke-16 kalau nggak salah lihat ya, 16. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat dengan Rich Guy by Living by Mandiri, di sini kita bisa melihat Albert walaupun dia sudah melakukan yang sebisa mungkin dia lakukan, tapi Sandbag dan The Forgotten One-nya Keyboy dengan Jawhead-nya ini yang selalu meng-cancel pergerakan daripada seorang Albert. Walaupun dia punya puncture untuk escape, tapi di late game kita tahu sendiri Lancelot tidak akan bisa berbuat banyak, apalagi kalau seandainya dia tidak bisa untuk menumbangkan ke arah cewek. Balik lagi, cewek ini bakal benar-benar memanfaatkan Demonic Intuition sebagai pasifnya. Dia akan nge-trigger di mana dash yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, let's say itu adalah dari Lancelot, dari R7 juga salah satunya, bahkan dari Sin-nya sendiri tuh benar-benar bisa langsung ke kontes. Dan secara maksimal cewek bisa benar-benar memainkan, bahkan memberikan dealing damage sampai dengan 79.000 di sini. Damage turret kayaknya keduanya udah benar-benar nggak perlu dihitung. Ini udah 27 menit game, jadi menurutku nggak bakal terlalu nggak bakal terlalu benar-benar butuh banyak banget by data, tapi by setup nantinya di late game. Anyway, kita bakal melihat juga MVP yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A Series. Inilah dia MVP by Samsung Galaxy A Series di game yang ketiga, jatuh ke tangan Boots. Dengan Balmonnya dia mengamankan 52% kill participation dan bahkan hanya bermodalkan War X. Wow, aku nggak kaget sama sekali karena di sini Balmonnya emang bener-bener stain banget, dan bahkan dia hanya memanfaatkan bagaimana dengan kehadiran dari lethal counter untuk melakukan instant kill, dan bahkan memaksa tadi sempat Clay-nya untuk mundur dalam posisi yang sebenarnya menurut aku mungkin agak sedikit kesulitan kalau seandainya dia mau melakukan fight back. Dan bahkan aku nggak kaget ketika Boots hanya tumbang satu kali dengan itemization seperti ini, Athena Shield, Immortality, dia bikin Tough Boots, Less CC Power, habis itu dia bikin juga Karantik Wiras, otomatis damage dari lapu-lapu, damage dari dari Sin juga bisa sih, karena Sin juga ada physical damage sedikit di sana dengan menggunakan Stardust Dance. Tapi yang paling penting adalah Albert tidak bisa langsung memporak-porandakan bagaimana Balmon ini, walaupun dia tidak memiliki banyaknya mungkin dari sisi power, karena ya Boots hanya mengandalkan dash-nya untuk sedikit memberikan pertahanan dari Balmonnya sendiri. Dan kita bakal melihat juga dari highlight-nya, ini yang bakal kita bahas nanti dari game yang pertama, game yang kedua, dan juga game yang ketiga. Inilah dia highlight by Living by Mandiri. Nah, ini dia highlightnya dari game yang pertama, di mana kita bisa melihat bagaimana setup movement again and again Finn selalu menjadi salah satu momok yang mengerikan bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Bahkan ketika kita melihat dari pergerakan Tyrant Revenge di bagian setup team fight-nya, ini benar-benar bisa langsung dieksekusi dan hanya membutuhkan sekitar 14 menit saja untuk mendapatkan di game yang pertama, dan itu benar-benar bisa dimaksimalkan secara langsung dengan wipe out dari RRQ Hoshi 1-0 untuk RRQ Hoshi. Di game yang kedua tentunya Onyx Esports, Raja Langit tentu tidak akan ingin memberikan game semudah itu. Walaupun sempat ada pertukaran poin kill yang sangat amat baik bagi teman-teman RRQ Hoshi, tapi Onyx Esports mereka nggak mau kalah, mereka mau main ngotot. Bahkan sampai-sampai Suns-nya benar-benar memberikan
dealing damage yang tidak ada henti-hentinya ke arah teman-teman dari RRQ Hoshi. Albert berkali-kali mencoba untuk ditangkap, walaupun kita sempat melihat bagaimana movement dari teman-teman RRQ Hoshi, dia tuh lebih fokus terhadap core utamanya, bahkan yang tersisa dari containernya cewek dengan tamusnya. Dan ternyata tamusnya inilah yang malah menjadi satu malapetaka bagi teman-teman tim RRQ Hoshi sendiri, karena ternyata ceweknya tidak mudah untuk ditumbangkan. Game yang ketiga, game yang sangat amat menarik. Ada pertumpahan darah yang terjadi, bahkan trade kill demi trade kill juga benar-benar bisa muncul dari kedua belah pihak. Kita bisa melihat juga bagaimana kedua belah pihak ini benar-benar all out dari sisi manapun, dari sisi source skill, battle spell, keseluruhannya, bahkan dari itemization mereka sering sekali untuk menggonda-gantinya sejak menit ke-15 sampai dengan menit ke-27. Tersisa Sin tentunya tidak akan bisa menahan semua gempuran dan juga dealing damage, apalagi slow impact yang dihadirkan dari satu Seimei Umbrella Flea. Dan itu dia, game yang ketiga 2-1 jadi milik teman-teman Onyx Esports. Congratulations untuk Onyx Esports karena mereka memenangkan The Royal Derby untuk kali ini. Tapi tentunya mereka tidak boleh puas karena masih ada minggu-minggu yang tersisa. Dan jangan lupa, akan ada tanggalan libur untuk MDL. Kalian mungkin bisa langsung follow di @mpl.id.official dan juga MDL Indonesia untuk menyaksikan kira-kira nanti di akhir season, dia week-week yang mungkin yang week ke-7 atau ke-8, siapa kira-kira tim yang akan lebih bisa beradaptasi menurutku untuk di patch yang terbaru, karena nanti patch terbaru akan benar-benar langsung saja bisa mengubah banyak hal. Tapi buat teman-teman jangan kemana-mana karena kita masih ada satu segmen lagi yang tentunya segmen yang kalian tunggu-tunggu. Inilah dia di MPL Quickie. Kami juga bakal menemani di sana. Tadi inilah dia MPL Quickie. Gila, aduh. Main deh. Welcome to Mobile Legends! Denger gua, weh. Gua di bawah, gua gak bisa fight di atas. Kenapa lu harus terus sih? Aduh. Bis, buka. En. Let's go. Good job guys. Nice. Well played banget. Udahlah, nonton aja deh. Baterai juga masih banyak guys, ya deh, gak apa-apa lah. Yuk.